Perkenalkan, nama saya Kevin Hans Pasaribu, NIM 6213111013. Mata kuliah Anatomi Manusia. Dosen pengampu Bapak Dr. Sanusi Hasibuan MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi. Manusia. Tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ. Tubuh manusia juga terdiri dari otot dan saraf. Manusia juga mempunyai sistem reproduksi, endokrin, urinaria. Di dalam tubuh manusia terdapat jantung dan peredaran darah. Manusia juga mempunyai sistem pernapasan, pencernaan, dan juga metabolisme. 1. Jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Ada beberapa macam jaringan, yaitu 1. Jaringan penutup atau epitel dan endotel. 2. Jaringan penunjang atau jaringan ikat rawan dan tulang. 3. Jaringan otot, jaringan syaraf, dan juga jaringan cairan. 2. Organ. Organ yaitu kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Contohnya, jantung atau peredaran darah, paru-paru atau proses pernapasan, hati atau proses metabolisme. 3. Otot. Otot adalah bagian dalam tubuh manusia yang memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Jumlah massa otot adalah 40-50% massa tubuh. 1. Otot skelet, lurik atau rangka. Kerjanya secara sadar. Slow twitch fiber atau STF atau otot merah. Kontraksinya lambat. Banyak pembuluh darah atau mitokondria. Power tidak besar. Kontraksinya dapat bertahan lama. 2. Fast twitch fiber atau FTF atau otot putih. Kontraksinya cepat. Sedikit pembuluh darah. Power besar. Kontraksinya tidak bertahan lama. 3. Otot polos atau smooth muscle. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh tubuh. Otot pembuluh darah atau otot saluran pencernaan. 4. Otot jantung atau cardiac muscle adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Strukturnya seperti otot skelet dan cara kerjanya seperti otot polos. Susunan kimiawi otot. Jaringan otot sama dengan 20% protein, 75% air, dan 5% mineral. Zat penting lainnya ATP, PC, glikogen, eksin, miosin, dan mioglobin. Ciri-ciri otot polos. Bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel. Tidak memiliki garis-garis melintang. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak dibawa perintah otak. Oleh karena itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris memanjang. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Mempunyai banyak inti sel. Bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu otot lurik disebut sebagai otot tak sadar. Terdapat otot paha, otot dada, otot betis. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik. Gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerja seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Sistem kerangka dan otot. Kerangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan. Otot merupakan organ yang memungkinkan tubuh manusia dapat bergerak, pemeliharaan tubuh, dan juga penghasil panas. Jenis-jenis otot. Otot kerangka atau skelet contohnya STF atau otot merah, FTF atau otot putih, otot polos, dan otot jantung. Gerak dan kerja otot. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus menggerakkan relaksasi dan tulang juga harus ditarik ke posisi semula. Untuk itu harus ada otot yang lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain,
Kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam otot. Otot rangka. Terdapat lebih dari 600 otot di dalam tubuh manusia. Penamaan otot tersebut berdasarkan lokasi atau brachialis, bentuk atau trapezius, ukuran maximus, minimus, brevius, longus, gluteus maximus, arah sirab otot rectus, femoris, obliquus, obliquus, perlekatannya brachiolaterales, jumlah origo, biceps, dan triceps. Otot pada manusia untuk berbentuk kumparan atau fusiform, otot berkepala 2 atau bicep brachii, otot berkepala 3 atau tricep brachii, otot berkepala 4 atau quadriceps femoris, otot bersirip 1, otot bersirip kembar, otot bersegmen atau M rectus abdominis, otot berbentuk gigi atau M sertus anterior. Otot rangka. Setiap otot dibentuk oleh serabut otot dengan arah tertentu dan menentukan jelajah gerak. Perlekatan otot rangka, ujung otot melekat pada tulang secara langsung maupun melalui perantara jaringan ikat. Apabila letak perlengkapan mendekati garis tengah tubuh atau ke arah proksimal disebut dengan origo. Apabila sebaliknya disebut dengan insersio. Otot-otot kerangka manusia menurut letaknya. 1. Otot kepala. M frontalis untuk mengerutkan dahi dan menarik dahi mata. M occipitalis untuk menarik kulit belakang. 2. Otot wajah. M rectus oculi menggerakkan bola mata. M oblique oculi memutar mata. M orbicularis oculi menutup kelopak mata. M levator vertebrata superior membuka kelopak mata. 3. Otot mulut bibir atau pipi. M triangularis dan M orbicularis oris menarik sudut mulut ke bawah. M quadratus labii sub menarik bibir ke atas. M quadratus labii NF menarik bibir ke bawah. M buccinator mengunyah makanan. M zygomaticus mengangkat pipi atau tersenyum. 4. Otot pengunyah. M masseter dan mengangkat rahang ke bawah. M temporalis mengangkat rahang bawah ke atas dan ke belakang. 3. Otot lidah. M gyneuglossus mendorong lidah ke depan. M styloglossus menarik lidah ke atas dan ke belakang. 6. Otot leher. M platysma menekan mandibula ke bawah. M sternocleidomastoid atau samping pergerakan ke longissimus capitis di belakang leher menarik dan menggelengkan kepala. 7. Otot bahu. M deltoid atau bentuk segitiga mengangkat lengan sampai mendatar. M subcapillaris atau depan os scapula memutar humerus ke dalam. F supraspinatus mengangkat lengan. M infraspinatus memutar lengan keluar. M teres mayor memutar lengan ke dalam. M teres minor memutar lengan keluar. 8. Otot dada. M pectoralis major membantu pergerakan lengan ke segala arah. M pectoralis minor menekan os scapula dan menekan bahu. M subclavicapula menekan sendi bahu ke depan dan depan. M 100 dari kostai 1 sampai dengan 10. Kontraksi otot. Terjadinya pemendekan otot. Ada 3 fase dalam kontraksi. Fase laten, yaitu fase di antara saat rangsang sampai otot mulai mengkerut. Fase kontraksi, yaitu fase di mana otot melakukan kerut. Fase relaksasi, yaitu kembalinya otot setelah mengkerut ke bentuk semula. Jenis kontraksi otot. Isotonik merupakan kontraksi dengan tegangan yang sama dan panjang otot berubah-ubah. Contohnya berjalan, mengangkat benda yang bisa terangkat. Isometrik merupakan kontraksi dengan bentuk otot dan tegangan otot berubah-ubah. Contohnya mendorong tembok, aksi benda. Isokinetik merupakan kontraksi dengan kecepatan gerak sendi relatif lama. Contohnya menekan benda yang memakai shock absorber, seperti pintu yang memakai alat peredam. Kontraksi otot. Bergeraknya filamen aktin di antara filamen miosin yang mengakibatkan menebalnya myofibril sehingga terjadi suatu gaya yang memengaruhi origo dan insersi suatu otot secara sama dengan arah yang berlawanan. Proses kontraksi. 1. Otot berkontraksi butuh energi atau menyebabkan aktin dan miosin dalam myofibril mendekat sehingga sirab otot memendek. 2. Energi diambil dari pemecahan ATP. 3. Membentuk ATP kembali melalui resistensa ADP dan energi untuk sintesa melalui pemecahan PC
4. Membentuk PC kembali melalui pemisahan glikogen. 5. Untuk pembentukan glikogen, kembali energinya diambil dari proses oksidasi asam laktat menjadi CO2 tambah H2O tambah panas. 6. Proses dengan oksigen atau aerobik. 7. Proses tanpa oksigen atau anaerobik. Kelelahan. Setiap kontraksi otot terjadi asam laktat. Makin besar intensitas kerja asam laktat makin besar. Tingginya asam laktat atau cairan tubuh asam. Asamnya cairan tubuh reaksi kimia tubuh macet. Akhirnya terjadi kelelahan. Solusi oksigen dan istirahat. Jenis kerja otot. 1. Kerja dinamik atau jarak origo dan insertio berubah sehingga panjang otot berubah. Konsentrik atau erigo dan insertio mendekat sehingga otot memendek. Contohnya sendi siku pada saat menggantung dan berusaha mengangkat tubuh. Eksentrik atau origo dan insertio memanjang. Contohnya sendi siku pada saat menggantung pada saat menurunkan badan. 2. Kerja statis. Kontraksi otot yang tidak terjadi gerakan pada sendi. Contohnya posisi tubuh ditahan dengan siku. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.